Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita semua umat manusia di hari-hari sekarang dengan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan berupa sebuah penyakit yang kita kenal disebut dengan nama virus corona, yang menggemparkan dan menggoncang dunia. Semua kekuatan yang dimiliki oleh sekian banyak negara, yang dikatakan negara tersebut merupakan negara yang teknologinya canggih, tidak bisa menghentikan penyakit ini. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh tindakan masyarakat, dengan cara mencuci tangan, dengan cara menjaga jarak, dengan cara itu dan ini, tetap tidak bisa menghentikan penyakit ini tadi. Beginilah kalau Allah Subhanahu wa taala ingin berkehendak. Annallahu ta'ala idza arada syai'an la yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan sesuatu terjadi, maka cukup mengatakan kun, terjadi maka terjadi. Tidak ada satu makhluk pun, kekuatan di muka bumi ini tadi yang bisa menghentikan penyakit tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah utus kepada umat-umat sebelum engkau ya Muhammad. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra, lalu kami hukum mereka. Kami hukum mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, bil ba'sa. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala fi tafsirih, al-ba'sa bil faqr wa bid-dhiq fil 'aish. Makna bil ba'sa, kami hukum mereka dengan al-ba'sa, maknanya kami hukum mereka umat-umat terdahulu dengan kefakiran, dengan kesempitan ekonomi. Wad-dharra, kami juga hukum, kata Allah Subhanahu wa taala, umat-umat terdahulu dengan ad-dharra. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, bil asqami wal amrad wal alam, dengan penyakit, dengan rasa sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, la'allahum yatadarra'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mau kembali kepada kami. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ay ma'nahu la'allahum yad'un Allah
wa yakhsha'una ilaih. Maknanya agar mereka umat manusia mau berdoa, beribadah kepada Allah, mau khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah yang singkat ini mengingatkan kita semua. Sekarang tidak ada cara yang lain bagi kita untuk menghindari penyakit ini kecuali betul-betul kita bersandar hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ini bukan lagi kemampuan manusia yang bisa menghentikannya. Tim medis tidak bisa menghentikan. Upaya pemerintah tidak bisa menghentikan. Yang hanya bisa menghentikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman dahulu sudah ada orang yang juga mengalami kegentingan sebagaimana yang dialami oleh kita. Lihat Nabiullah Musa alaihissalam, kematian sudah di depan mata. Keluar Musa dari kota tersebut dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Musa, sedangkan jumlah pasukan Musa cuma sedikit, sedangkan Firaun dengan lengkap pedang, tombak, semua peralatan perang dibawa, mengejar Musa alaihissalam. Musa terpepek berada di lautan, di tepi lautan, di belakang pasukan Firaun. Lihat apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa. Falamma taral jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala dua pasukan sudah bertemu, kaumnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun. Kita sudah terkepung di belakang pasukan Firaun, di depan lautan. Apa jawabnya seorang nabi? Kalau nyemplung ke air mati, di belakang sudah dicincang-cincang. Musa cuma berkata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Lihat, tarbiyatun nabawiyah, bimbingan seorang nabi ngajak kepada umatnya. Dia mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku adalah Rabbku, dialah yang akan membimbingku, yang akan mengajariku. Maka Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Musa, faqul nadrib bi asaqal bahr. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu tadi ke lautan. Fanfalaqal bahr, maka laut pun terpecah menjadi dua. Nyebrang Musa ke seberang lautan. Firaun mengejar sampai di tengah lautan tenggelam. Lihat, kematian sudah di depan mata. Tidak ada cara yang lain bagi Musa alaihissalam kecuali bersandar hanya kepada Allah. Inilah yang dikenal dengan at-tawakkul 'ala Allah, sidqul i'timad 'ala Allah, wasiqatu billah, jujur bersandar hatinya kepada Allah, tidak tanggung-tanggung. Ketika genting dia hanya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh kaumnya, diikat, kemudian sudah dinyalakan api yang sudah menyala-nyala. Mau dilemparkan. Disebutkan dalam riwayat Israiliyat yang didhaifkan oleh sebagian para ulama, ketika itu ada tawaran Jibril. Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka hajat? Engkau butuh bantuan?" Ibrahim mengatakan, "Amma ilaika fala." Adapun kepada engkau aku tidak butuh sama sekali. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolongku, dialah penolong yang paling baik. Lihat sandaran hatinya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wahyukan, katakan kepada api, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin serta jadilah engkau keselamatan bagi Ibrahim. Tatkala kapan? Tatkala genting bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi seorang wanita dengan anaknya yang masih bayi, ditinggalkan di sebuah tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada orang, tidak ada sama sekali. Bukit yang berbatu, lembah yang berbatu, di Mekah yang sekarang ini tadi. Tidak ada air sama sekali. Ibrahim alaihissalam betul-betul bersandar hanya kepada Allah. Istri beliau Hajar ketika itu betul-betul bersandar kepada Allah bersama anak bayi. Istrinya mengatakan, Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, ila man tatrukuna?" Kepada siapa engkau tinggalkan kami? Dalam riwayat yang lain Hajar menyatakan, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau seperti ini? 3 kali dipanggilnya Ibrahim terus jalan, tidak noleh sama sekali. "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?"
Kali yang ketiganya Ibrahim langsung cuma menoleh sedikit, faltafata faqala na'am. Ibrahim cuma menoleh mengatakan iya. Apa jawabnya seorang wanita? Dengan betul-betul kejujuran hatinya kepada Allah, dia menyatakan, idzan annallaha la yudayyi'una. Kalau begitu tentu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Subhanallah para jamaah. Bukit batu yang tidak ada air, ditinggalkan di situ, anaknya dalam keadaan nangis. Tapi karena betul-betul itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, hati ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alat-alat teknologi yang bisa membantu penghidupan ketika itu, yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala ketika kegenting. Di sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut bagi kita untuk betul-betul jujur hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dituntut masyarakat betul-betul yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la'allahum yatadarra'un, agar mereka betul-betul tadarru', tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami hal yang betul-betul genting. Beliau berdua bersama Abu Bakar berangkat dari kota Mekah, dikejar-kejar oleh kaum musyrikin, sampai di sebuah gua. Ketika itu Abu Bakar agak khawatir. Kaum musyrikin ketika itu berada di bibir gua. Katanya Abu Bakar, lau nazara ahaduhum ila tahti aqdamihim la absarna. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka tadi nunduk saja ke kaki mereka, niscaya dia pasti akan melihat kita ya Rasulullah. Abu Bakar ada kekhawatiran, jangan-jangan ketangkap. Rasul menenangkan Abu Bakar, diabadikan di dalam Al-Quran. In qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika dia berkata kepada temannya, Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Fama dhannuka bitsnain ya Abu Bakar fa innallaha tsalisuhuma. Apakah menurutmu kita cuma berdua wahai Abu Bakar, bukankah kita bertiga dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, betul-betul genting hatinya bersandar hanya kepada Allah. Di tengah perjalanan lepas dari gua ini tadi dikejar oleh seseorang bernama Suraqah bin Malik. Langsung Suraqah bin Malik mencabut pedang dengan menghunuskan pedang ke hadapan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, man yamna'unaka minni. Ya Muhammad, siapa yang bisa menghalangi pedangku ini darimu? Rasul mengatakan, Allah yamna'uni minka. Allah yang akan menghalangi pedangmu dariku. Langsung jatuh. Tatkala genting hati betul-betul bersandar kepada Allah. Ini yang perlu kita besarkan. Di samping kita menjalankan ikhtiar, sebab kita menjaga kebersihan, menguatkan stamina, yang paling penting adalah betul-betul hati kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita besarkan para jamaah. Dikarenakan betul-betul sekarang ini tidak ada daya upaya bagi kita semua, melainkan harus betul-betul kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, beliau menyebutkan tatkala seorang hamba taraka at-ta'alluq bil makhluq wa aqbala 'ala at-ta'alluq bil khaliq. Tatkala seorang hamba meninggalkan ketergantungan dengan makhluk dan betul-betul dia maju menuju ketergantungan terhadap Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, fadzalika huwa haqiqatut tawakkul. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, itulah hakikat tawakal yang benar. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan. Oleh sebab itu para jemaah, kita ingatkan sekali lagi
betul-betul kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Besarkan hati kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap lagi dengan makhluk. Naudzubillah kalau sebagian orang kita dapat di sebuah wilayah yang kadang untuk menghindari corona dan yang lainnya mempersembahkan sembelihan untuk lautan, berbentuk macam kesyirikan-kesyirikan yang lainnya, percaya dengan ramalan-ramalan dukun dan yang lainnya. Dia bersandar kepada makhluk, meninggalkan bersandar kepada Al-Khaliq, mendapatkan kerugian musibah yang 2 kali. Naudzubillah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan merupakan pengingat bagi kita semua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innahu ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.